Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar teknologi dan teknologi informasi, serta pengenalan komputer hardware, software, dan brainware. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami ada Bila Bulan Suci, Anis Afiana, Beni Amar, Farel Maulana, dan Muhammad Ali Ramadhani. Subbab dari konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Yang pertama ada pengertian teknologi, yang kedua ada pengertian teknologi informasi, yang ketiga ada pengertian teknologi informasi menurut beberapa ahli, yang keempat ada contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang, dan yang kelima contoh teknologi informasi. Untuk materi mengenai pengertian teknologi akan disampaikan oleh rekan kami Adila Bulan Suci. Dipersilahkan. Pengertian teknologi. Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan atau kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola data, dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Kemudian, pengertian teknologi informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Fauzi, teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kedua, menurut Haq dan Kin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Kemudian, menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kemudian, untuk contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang akan dijelaskan oleh Beni Amar. Contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Pertama, bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai teknologi informasi dan komunikasi dalam kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang mudah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 2. Di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smartphone. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil penciptaan 3 dimensi untuk menunjukkan tumor dalam tubuh pasien. Yang ketiga ada bidang perbankan. Contoh penerapannya adalah transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening.
Contoh lainnya adalah penarikan uang, pengecekan saldo, dan transfer antar bank melalui mesin ATM. Keempat, ada bidang bisnis. Dunia bidang bisnis sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli. Contohnya adalah e-commerce, sarana perdagangan elektronik. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar penjagaan, tapi mencakup juga pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Kelima, ada bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintahan adalah e-government. E-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Keenam, di perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan usaha merasa cukup menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya ada contoh teknologi informasi. Pertama ada pengiriman SMS atau message service, alat yang digunakan handphone, media yang digunakan udara atau wireless, data yang digunakan atau teks. Dua, ada pengiriman MMS atau multimedia service, alat yang digunakan handphone, media yang digunakan udara atau wireless, data yang digunakan teks dan gambar. Tiga, pengiriman email, alat yang digunakan komputer dan handphone, dan juga PDA atau personal data assistant. Media yang digunakan udara atau wireless atau kabel, data yang digunakan teks. Yang keempat ada akses Facebook, alat yang digunakan handphone, komputer, dan juga PDA. Media yang digunakan wireless dan kabel, data yang digunakan teks, gambar, dan video. Kelima ada SIM akademik, alat yang digunakan komputer, media yang digunakan wireless, dan kabel, data yang digunakan teks. Keenam, bisa saling bertukar file lagu melalui handphone menggunakan Bluetooth. Untuk selanjutnya, materi pengenalan komputer hardware, software, dan firmware akan disampaikan oleh teman saya. Bulan Suci. Pengenalan komputer, hardware, software, dan brainware. Subbab pengenalan komputer, hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada definisi komputer, yang kedua ada aspek komputerisasi, tiga ada pengertian hardware, software, dan brainware, kemudian ada klasifikasi komputer, dan yang terakhir ada generasi komputer. Definisi komputer. Komputer yaitu peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan, yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Kemudian ada aspek komputerisasi. Terbagi menjadi dua, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis. Aspek teknis terdiri dari hardware, software, dan brainware, sedangkan aspek non-teknis terdiri dari dukungan manajemen dan disiplin baru. Pengertian hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada hardware, merupakan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contoh, keyboard, CPU, hard disk, dan lain-lain. Kemudian ada software, yaitu komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Contoh, Microsoft Windows, Microsoft Excel, dan lain-lain. Kemudian, brainware, yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Contoh, analis sistem, programmer, dan lain-lain.
Kemudian untuk klasifikasi komputer akan dijelaskan oleh Anis Afiana. Bab keempat, ada klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan jenis data, yang kedua berdasarkan jenis masalah atau kegunaan, yang ketiga berdasarkan kemampuan komputer, dan yang keempat berdasarkan ukuran fisik komputer. Yang pertama berdasarkan jenis data. Ada komputer analog atau analog komputer, memiliki output atau keluaran berbentuk dial atau grafik. Contohnya besaran arus listrik. Keuntungan yang jika menggunakan komputer analog adalah dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu. Kerugian dalam penggunaan komputer analog adalah kecepatan akses yang sangat lambat. Yang kedua ada komputer digital atau digital komputer. Memiliki keluaran dalam bentuk angka, huruf dan grafik atau gambar. Komputer digital digunakan untuk memproses diskrit data, bilangan atau angka yang terputus-putus, dan akan mengenali data sebagai sinyal diskrit dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Komputer digital cocok digunakan untuk aplikasi bisnis, karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Yang ketiga ada komputer hybrid atau hybrid komputer. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital. Komputer hybrid dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Proses data dari komputer hybrid lebih cepat dibandingkan dengan komputer digital. Yang kedua berdasarkan bidang masalah atau kegunaan, dibagi menjadi 2, yaitu special purpose computer yang memiliki ciri hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja. Hanya program tertentu yang dapat dimasukkan dalam komputer. Contohnya yaitu komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Selanjutnya ada general purpose computer, dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah. Komputer digital dan analog termasuk dalam jenis general purpose computer. Contoh dari general purpose computer adalah komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Yang ketiga ada berdasarkan kemampuan komputer. Ada small scale computer yang memiliki kapasitas memori antara 64 KB sampai dengan 8 MB. Dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Lalu ada medium scale computer, memiliki kapasitas memori 512 KB sampai dengan 8 MB. Dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Dan ada large scale computer, memiliki bentuk yang besar, kapasitas memorinya antara 512 KB sampai dengan 8 MB, memiliki kecepatan akses yang tinggi, serta dapat menggunakan time sharing, yaitu pengguna komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu bersamaan. Yang keempat ada berdasarkan ukuran fisik komputer. Yang pertama ada komputer mini, memiliki kapasitas memori antara 8 MB sampai dengan 128 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Bersifat multi-user, yaitu sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Kedua, ada komputer mikro, disebut juga dengan personal computer atau PC, memiliki kapasitas memori antara 16 KB sampai dengan 1 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Umumnya digunakan untuk single user atau komputer untuk perorangan. Dari selanjutnya, generasi komputer akan disampaikan oleh rekan kami, Muhammad Ali Ramadhani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelaskan tentang generasi komputer. Generasi ke-1 dimulai tahun 1959. Ciri-ciri menggunakan tabung hampa elektronik vakum tubes. Jumlah tabung hampa yang digunakan 18.000 tabung hampa. Berat tabung hampa
kurang lebih 30 ton. Banyak mengeluarkan bahan masih terbatas. Contoh komputer generasi ke-1 yaitu yang pertama Mark 1 komputer pertama Leo, yang ketiga Univac, yang keempat ENIAC, yang kelima EDVAC, yang keenam EDSAC. Pabrik komputer yang memproduksi generasi 1. Perusahaan komputer yang mengembangkan komputer generasi 1 adalah yaitu IBM, terkenal dengan mark komputer serisnya Baroque Magnetic Drum Computer tipe E101, RCA, Bisnap, dan Honeywell Datamatic. Sirkuit generasi pertama komputer vakum tube ENIAC 1, ENIAC 2. Generasi kedua dimulai tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Secara fisik makin ringan dan mengecil dibanding generasi 1. Penggunaan memori atau storage semakin besar. Proses lebih cepat, mulai digunakannya online data processing. Mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Contoh generasi kedua yaitu IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, IBM 1600 dibuat oleh IBM. Honeywell 400, Honeywell 800 dibuat oleh Honeywell. Baroque 200 dibuat oleh Baroque. GE 635, GE 645, GE 200. Dan yang terakhir Univac 3, Univac SS 80, Univac SS 90, Univac 1107 dibuat oleh Sperry Rand. Pabrik komputer yang memproduksi generasi 2 yaitu IBM seri 1400, 7070 sampai 7090, IBM 1600, NCR National Cash Register seri 304, RCA model 501, Univac 3, Univac 1107, dan lain-lain. Sirkuit generasi kedua komputer yaitu transistor komputer generasi kedua, dan ini contohnya. Generasi ketiga dimulai tahun 1965 sampai 1970. Ciri-ciri menggunakan IC integrated dalam komponen elektronika. Ada beberapa IC yaitu yang pertama SSI Scale Integration A terdiri atas kurang dari 100 transition. LSI Large Scale Integration terdiri atas 1000 sampai 5000 transistor. LSI Very Large Scale Integration terdiri atas 50.000 transistor. SLSI Store menggunakan multiprocessing dan multiprogramming, menggunakan visual display terminal menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara, menggunakan MIRC Magnetic INK Character Recognition. Contoh komputer generasi ketiga yaitu GE 600, GE 235, Baroque 570 dibuat oleh Baroque. Univac 1108, Univac 900 dibuat oleh Sperry Rand. Ini contoh gambar IC. Pabrik komputer yang memproduksi generasi 3 kembali mana? Generasi keempat, pabrik komputer yang memproduksi generasi 3 IBM seri 3.
generasi keempat sejak tahun 1970. Ciri-ciri menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI. Teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pemadatan ribuan AI komputer super komersial 1 pada tahun 1975. ARPANET LAN Local Area Network pertama yang dibuat Data Point Corporation tahun 1977. Apple 2 PC pertama dibuat Apple komputer tahun 1977. Xerox Star Desktop komputer 1 dan menggunakan mouse serta Windows dibuat Xerox Corp tahun 1981. Contoh gambar mikroprosesor dan komputer generasi keempat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh 1995. Ciri-cirinya berkembangnya software baru seperti Microsoft Windows, OS 2, Linux, dan lain-lain. Komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Dalam AI ini dikembangkan sistem pakar, expert system, robot, dan sebagainya. ICOT atau Institute for Computer Technology di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, mendiagnosa masalah, hemat energi, dan sebagainya. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Generasi ke-6, ciri-cirinya yaitu dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan dengan teknologi yang ada saat ini. Saja kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa meyakini suatu protein sintetis robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang datang. Kemungkinan komputer masa depan. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi yaitu kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. Bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Generasi ke-7. Ciri-cirinya adalah prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon K7. Diperkenalkan pada Agustus tahun 1999. Tanggapan Intel nama Sandy Foster tidak dapat diharapkan lagi hingga akhir tahun 2000. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif dan seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Seperti model yang Pentium itu rancangan penuhnya milik AMD. Soket tersebut disebut slot A. 2. Kecepatan clock 600 MHz merupakan versi pertama. 3. Cache 1,2 mencapai 8 MB.
4. Cache 1,1 mencapai 128 kilobit. 5. Berisi 22 juta transistor. Pentium 3 hanya sampai 9,3 juta transistor. 6. Bus jenis baru. 7. Jenis bus sistem yang benar-benar baru yang pada versi pertama akan bekerja pada 200 MHz. Kecepatan RAM 200 MHz merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.